Bulan Komalis. Doa itu. Aduh, saya begitu. Enggak, Pak. Ngigo, Pak. Penyakit itu apa tuh? Karena itu apa? Dan penyakit itu apa? Penyakit itu apa? Marisa. Asya. Tinggal dia cantik. Ya, alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Mario ini direkam. Oh iya, Oh, direkam. nggak apa-apa. Iya. Ya, kita rekam sebagai ini catatan kita, sebenarnya kita buat sejarah kita. Jadi Bapak, kalau memang prestasi wasabani hidup nunggu Takdir. takdir Tuhan, ya takdir kita yang udah mati. Ya udah, nggak lama deh, karena dia yang Tuhan itu udah banyak banget gitu kan. Ya. Udah banyak banget. Jadi ya paling 10 tahun deh bukan. Nah, kalau jawabannya sampai selama-lamanya. Nah, ini mayoritas jawabannya C ya. Jawabannya C. Nah, kalau jawabannya C, tapi ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Siapa yang ngurusin? Nah, namanya koperasi kalau mau hidup kan harus yang ngurusin. Nah, yang tua-tua mau. Dan kan mau ke koperasi itu juga lupa. Nanti jalannya udah pikun. Udah pada pikun yang tua, lupa. Nah, kalau itu jadi pengurus, Jangan-jangan koperasi Pak Maisi kadang-kadang lupa siapa ya? oh parah banget ini. Saya mulu kata Bapak. Emang lagi jalan Pak tadi? Udah gejala. Nah, jawabannya ada. Udah Pak, yang pensiun aja jadi pengurus. Iya. Katanya pensiun, aduh saya sibuk ngurusin cucu. Aduh saya sibuk benar-benar rapi. Saya sibuk benar-benar nggak boleh kena angin malam. Saya sibuk Pak, mata saya udah buram, nggak bisa lihat laptop. Jadi kalau ngarepin yang pensiun, ternyata alasannya udah banyak juga gitu kan. Aduh saya selama kerja kan udah capek Pak Rio, udah ini. Pensiun saya pengen tenang-tenang aja, nggak mau jadi pengurus. Gitu. Ternyata Pak yang ngurusin itu juga, yang ngurusin penyakit juga, ya kan? Ngurusin asam urat juga, gitu kan? Ya artinya yang pensiunan diharapkan karena dia banyak waktu kali ya. Ternyata nggak juga tuh. Ternyata ada juga yang memang nggak bisa. Ya kalaupun ada bisa, alhamdulillah. Sehat, masih sehat, otak masih encer, main komputer masih jago. Saya masih sejak tadi, saya udah pensiun, full time saya di koperasi. Alhamdulillah. Kemudian cari yang nggak sibuk aja deh. Ya saya deh, dia belum. Nah kalau yang masih aktif kerja kan sibuk nih. Dia cari yang nganggur aja, nganggur. Siapa yang nganggur? Ya. Tuh situ kali nganggur. Bener nganggur. Pas dia pegang duit aja, habis tuh duit. Ya orang dia kagak punya penghasilan, dipakai buat dia. Buat pengen bikin ini, bikin itu, buat ini. Rawan Pak, ya. Rawan. Nah, kemudian apa lagi? Yang kompeten dan bersedia. Artinya, biar saya tua, saya masih energi dan saya mampu. Main komputer saya masih bisa. Ya. Mau hadiri seminar, bersama-sama, saya nyetir sendiri. Ya. Kompeten, ngurusin angka-angka keuangan, saya ngerti. Bikin laporan, saya ngerti. Walaupun saya nggak bikin laporan biar asisten saya, tapi saya tahu, salahnya di sini. Itu kompeten. Tapi saya nggak bersedia Pak Rio, gitu kan. Saya jago di kantor, saya ngurusin duit. Tapi jadi bos kompeten, maaf aja deh, gitu kan. Dan bersedia ternyata. Gimana dong? Kompeten dia di kantornya, jadi general manager mungkin. Jadi direktur keuangan kali, ngurusin koperasi kecil, dia ngurusin perusahaan besar. Kompeten dia. Ada yang bersedia, soalnya siapa Rio? Bisa komputer. Lihat aja kagak pernah, gitu kan. Bisa lihat laptop, lihat aja kagak pernah Rio. Ya udah, bersedia saya. Tahu nggak? Toko ada pakai aplikasi. Waduh, sama aplikasi saya nggak punya. Jadi yang bersedia ada, tapi nggak kompeten. Gimana tuh? Bisa lama hidupnya, bisa lama, cuman nggak koma kali hidupnya. Nah, jadi jawabannya apa? Dia kompeten dan dia bersedia. Siapa? Aku.
aku yang punya perusahaan ini, koperasi ini punya aku harus hidupkan dia. Aku mampu kok, dan aku bersedia. Walaupun aku sibuk, aku akan tetap luangkan waktu buat bayi ini supaya dia hidup, karena dia sudah bermanfaat buat orang banyak. Tuh pengennya begitu maksudnya. Ya. Yang umur berapa tuh? Ya. Ini ya. Gak peduli deh, mau umur mau pensiun, mau udah pensiun, asal semangatin deh anak muda. Siap. Nah, kalau sudah kompeten yang bersedia, pertanyaannya adalah berarti kan harus mempersiapkan orang yang begini nih. Ya, orang yang kompeten, orang yang siap bersedia, ini harus kita siapkan nih pengurus masa depan kita ini. Gimana cara nyiapinnya? Serupa cara biar siap gerak gitu. Gimana cara nyiapinnya? Mempersiapkan kader-kader ini nih yang kompeten dan bersedia. Nah, ini diskusi kita itu ke sana nantinya. Jawabannya, aduh dari Tuhan aja nanti dah. Kalau emang Tuhan turunin Imam Mahdi buat operasi, udah kita terima. Ya kebutuhan aja dah, gitu kan? Ya gimana nanti aja. Akhirnya Pak kita melanggar ayat yang tadi, walaupun zul nafsu maka dapat juga kita langgar, kita cuci ayat. Karena apa? Karena kita sayang ke Tuhan. Ya Allah, ayat ini saya baca, tapi saya bagiin nanti ke Allah, gitu kan? Terserah Allah aja dah, ya. Kemudian apa lagi? Ya, terserah yang dulu nih. Terserah pengurus, ketua aja. Terserah panitia tunjuk aja yang mana kayak gitu kan? Enggak bisa. Ya. Terserah pengurus yang hari ini. Siapa yang mau ngurusin masa depan nanti koperasi? Apa begitu caranya? Ya. Atau dengan cara merekrut, mendidik, mengkader anggota muda. Bukan sekedar umur yang muda ya, tapi punya semangat muda. Punya gairah buat meningkatkan koperasi kita ini, meningkatkan koperasi kita ini. Nah kemudian, terus tanggung jawab siapa ini? Kalau kita jawabannya cek paling bolehnya. Terus tanggung jawabnya siapa? Ya terserah paling juga, saya lagi. Ya. Tanggung jawab paling lah. Padahal kita orang banyak, yang tanggung jawab bersatu orang, ya berat kan? Nah inilah yang akan kita akan kita bahas, Pak. Ya. Masa depan koperasi kita ini, ya di tangan siapa jadi, Pak? Anggota. Nah, siapa anggota itu? Kita. Di tangan kita, di tangan saya kita. Nah kemudian. Jadi jawabannya, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita. Saya jawabannya kita. Baru Pak. Nah inilah diskusi kita, ya. Jadi sepakat ya, kalau koperasi kita ini mau selama-lamanya, dan kita sepakat harus ada yang ngurusin, ya, ke depannya. Dan kita sepakat yang ngurusinnya tentu yang kompeten dan yang siap bersedia. Dan kita sepakat juga kalau yang ngurusin ini kalau bisa sih anak-anak muda, begitu ya, yang masih encer, nggak pikun, ya masih gesit, pengetahuannya banyak, milenial itu main laptop udah satu jari kali. Nah kalau kita baru lihat hurufnya yang mana nih? Anak sekarang mah nggak pakai ngeliat ya, iya oh gitu ya, ini begini. Itu milenial. Nah, kalau kolonial kalau sendiri, lihat HP aja baru mana hurufnya bingung, apalagi lihat komputer, ya. Udah jijik aja kita pakai, udah enak, lihat komputer udah enak. Padahal Pak, nih dinas koperasi ini kerjaan di dinas koperasi itu udah diwajibkan Pak, kita harus digital transformation, semua serba digital. Ya artinya kalau digital kan pengen ya HP ya komputer, udah nggak lagi mesin tik, nggak lagi buku-buku yang banyak kertas, semua serba digital, serba internet. Makanya kita bikin website KKS serba.online tadi. Ya kan memang sudah tuntutan. Dan itu bayar Pak, nggak gratis. Kalau yang gratis trial error cuma seminggu, udah habis aja mau nerusin apa tadi. Kalau nerusin sekian dolar kan begitu, ya bayar juga. Ya, alhamdulillah ya saya dapat yang murah. Ya, karena apa? Saya minta anak muda yang bisa bikin website. Dia nawarin 3 juta sampai 5 juta. Saya bilang saya 3 juta aja terlalu rendah. Jadi Pak nggak apa-apa. Itu yang
kalau orang kantor saya, manajer koperasi, dia bikin juga, saya tanya, dia minta 5 juta sampai 10 juta. Akhirnya pas ketemu sama dia, Mario, jadi nggak? Nggak jadi. Kenapa? Kamu kemahalan. Saya dapatnya 3 juta. Oh iya. Iya. Oh, udah bagus ya, Gandhi. Maaf ya, bukannya saya nggak mau. Saya mau cari yang murah, tapi bisa pakai. Murah tapi bukan murahan, yang benar-benar rusak, udah enggak. Bisa dipakai. Kalaupun nanti kita uang udah banyak, ya bikin yang lebih canggih lagi. Jadi, ya itu Pak, yang kompeten yang bersedia, ya tentunya dari anggota muda. Kalau kita tadi lihat yang muda tuh berapa orang tuh Pak? Ya, kita balikin lagi deh. Yang muda berapa orang? Anak muda nih. Nah ini deh. Nah ini, anggaplah sampai umur 40. Nah ini gitu dong. Yang muda. Ya. Fadlan umur 18, Faiz 19, Fatah 21. Masih jadi anggota. Udah siap jadi pengurus. Ya nggak siap lah, kan belum kita bidik, belum kita belum siap. Nah, ini udah ini ya. Kalau masih muda cuma satu doang, kan udah. Pak Junedi, Pak Yasin, ya kan, Bu Ella. Oke lah kita punya kader kok, jangan khawatir. Tapi kurang Bu, ya. Kita butuh kader, ibaratnya kita mau jadi, nah ini makanya kalau mau jadi apa calon RW lah kemarin. Ya, jadi Pak RW, calonnya jangan satu, calon tuh butuh 10. Nah, gitu Supaya apa? Ya benar-benar Ya aja nih. itu. Kalau bisa itu kan idealnya. Ya artinya jadi pengurus koperasi juga begitu. Pengurus koperasi masa depan jangan calon sedikit, calon itu sebanyak-banyaknya. Betul. Calon bini pun sebanyak-banyaknya. Yang jadi bini tetap satu. Namanya calon di Gausona ada satu, itu calon saya tuh, calon bini. Sumpah, kan? Boleh nggak? Ya keluarin dari calon. Masa ini dia mau apa juga? Kita tahu. Yang penting di sini tidak punya. Saya gitu Pak dulu sebelum kali itu saya list Pak calon-calon saya Pak. Sampai ada 10. Ya. Calon 1, ya. Saya ada perkenalan waktu saya di STM. Udah dicerita aja nih ya. Kalau bicara calon jangan satu. Banyak kalau calon. Ya contoh calon begini jangan satu. Calon begini banyak. Yang penting di antara 10 itu jadilah bini kita. Yang repot udah 10, yang bini yang calon ke-11 karena ada di sini. Itu ketamakan sih kali ya. Iya. Oke, ya. Ini yang PR kita yang akan kita diskusikan sekarang ya. Jadi tahapannya kalau menurut saya ya coba Pak cari generasi muda kan gitu kan. Nah terus pertanyaannya generasi muda ini mau cari di mana nih? Ke dewek. Ya, Masih Tadi gitu ya, saya. Anggota muda. Ya pertanyaannya kalau namanya anggota muda kalau bicara umur muda, ya tentunya di bawah umur kita kan itu ya. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kita cari anggota muda. Nggak ada ngomong nih. Oh ikut koperasi kok. Juga muda itu di bawah 50. Kalau boro-boro ada itu gitu kan. Remor. Jalannya itu susah. Artinya kalau anggota muda minimal setara dengan kita atau di bawah kita. Siapa mereka ini? Oh ada Pak, di Jakarta saya banyak Pak. Saya kan guru. Anak muda, kita mau saya suruh masuk koperasi dari Jakarta. Boleh? Nggak boleh. Tidak ada aturan. Boleh jadi anggota koperasi kita ini yang tinggal di Bogor. Karena kita bukan koperasi tingkat nasional, kita koperasi tingkat kabupaten Bogor. Nggak bisa kita merekrut orang Jakarta, orang luar Bogor. Oh baru saya punya nih anak buah saya udah sama saya ini masuk. Biar ketutupnya anggota muda ini ya nggak bisa. Ya. Harus makanya saya bilang ya kabupaten Bogor kan luas, ya nggak usah luas-luas lah carinya. Ya. Cari di RW 13 ada nggak anggota muda? Jadi sosialisasi lewat di Jakarta yang Catat ya. mungkin tiap RT itu ada yang berangkat kerja dan dia punya potensi seperti di bidang komputer, punya ini mau belajar, mau dikasih mungkin kumpulin dalam satu hari dan tiap RT ya sosialisasi nanti kumpulin terus dijelasin seperti ini dikasih sosialisasi mungkin pasti ada yang kasih dia.
Rekut, itu kita udah program Bu ya, sosialisasi ke RT-RT. Nah ini mudah-mudahan ya, saya sih udah pernah japri RT-RT-nya, saya tanyain kapan rapat RT, biar saya bisa datang, biar bisa saya jelasin. Ya, nanti kan dikabarin gitu aja, nanti dikabarin. Ya ternyata RT juga nggak pernah rapat juga. Ya karena sejak COVID itu memang udah ada pertemuan RT. Nah iya. Di RT 9 ya, RT 9 itu sejak COVID itu udah nggak ada rapat RT, ada kegiatan itu. Makanya setiap ada momen-momen Kita alasannya online. ya, tapi dapatlah ya sosialisasi ke masing-masing RT ya. Iya. Ya. Itu salah satu cara. Ada cara lain nggak? Ya. Ya, mungkin dari kita ibu-ibu juga punya anak, kita menekan ke anak yang tidak dilakukan gitu. Kita sarankan dia mau nggak, kita menekan ke dia. Iya. Tapi mungkin penjelasan kalau kita yang kasih tahu kita belum secara detail ya. Kita dibutuhkan sekolah. Jelasin sama tahu. Ya. Kalau ibu mau ngumpulin bisa nggak? Ngumpulin aja. Biasanya yang jelasin. Misalkan. Paling saya anak saya doang kali ya. Ya. Berapa ibu anaknya? Satu. Ya udah cerita aja kita. Mungkin gitu Mbak. Teman-temannya ada ya? Ibu, mungkin anak ibu punya pertanyaan di sini, coba teman-teman. Iya. Ya, teman-temannya. Ajarin. Iya. Ya. Mungkin Tuh udah ada jawaban Pak ya. Udah ada jawaban dari ibu itu. Caranya gimana? Sosialisasi ke RT. Satu, nah ada jawaban. Cukup, belum cukup ternyata. Anak-anak kita ada jadi. Iya itu Anak-anak kita pasti lebih muda dari kita kan. Gak tahu kalau anak sambung ya, gitu kan. Anak kita lebih muda dari kita. Ya. Nah, jadi kalau anak kita kira-kira kita bisa jelasin sendiri nggak? Emak lu tuh anggota koperasi nih. kalau orang lain itu kayaknya dia benar udah ada kalau kita yang kasih Ya. tahu. Ya, mungkin ada orang tua yang bisa menjelaskan ke anaknya, mungkin ada yang nggak bisa. Iya. Nah, kalau yang bisa, ya dia jelasin aja, ya. Tom, emak lu nih ikut koperasi, Tom. Tahu nggak, Tom? Tiap tahun itu ada ini. Lu masuk koperasi. Apa sih koperasi? Pokoknya lu masuk dulu, kita mau jelasin. Ntar ada RAT lu datang aja deh. Dan itu yang udah saya lakukan. Ya. Itu yang tadi tuh yang umur 18, 19, tapi itu anak saya semua, 3 orang. Apakah dia jadi kurus? Tidak, memang belum, saat itu belum dia. Tapi minimal dia tahu dari anggota. Apa saya harus izin? Nah, saya izin ya. Kalau jadi anggota, nggak perlu. Kenapa? Yang bayar simpanan bos menurut itu saya, gitu kan? Bukan mereka. Belum pernah KTP kata, foto KTP-nya. Harapan nih, ada fotonya. Masukin dia ke grup anggota operasi. Langsung dia WA. Tapi ngapain sih abang masukin dia ke anggota operasi? Satu buat orang tua. Orang tua katanya. kebetulan orang tuh. Dia bilang, kata, kamu tuh jadi anggota operasi. Kalau kamu daftarnya, nggak usah kamu tahu. Ada yang daftarin, ya, nggak usah kamu bayar. Ada yang bayarin, masih sanggup. Yang penting kamu jadi anggota. Buka laporan, setiap ada laporan kamu baca. Sesempatnya aja lah. Anggap maksudnya apa? Biar dia tahu. Peduli, belum tentu peduli. Apa dia tahu dulu, kalau gitu anggota operasi, mereka masukin. Nah, pas RAT, ini pakai SAU tuh, ada namanya Pak Iskandar. Masih diuploadin, saya buka, saya kasih dia. Apa ini? SAU. Apa sih SAU dibuka aja? Lah duit tuh ini. 100.000, dapat sekian 10.000. Emang operasi bagi-bagi duit? Nanya, iya, bagi duit, gak tahu. Loh, kok bisa? Kenapa bisa bagi duit? Karena dia bisa. Lah emang saya apa? Nah kan kamu, kalau udah apa, pokok operasi, pendapatan belanja hari ini, siapa aja yang belanja, yang gak belanja juga ditayangin. Oh itu, dari dua. Jadi dengan berjalannya waktu, setelah dia melakukan langkahnya, dia akan cari tahu. Yang penting masukin dulu ya, masukin dulu. Dan itu sudah saya lakukan. Kenapa saya berani ngomong gini? Ya karena sudah lakukan. Tapi saya ayo bapak-bapak ibu, mungkin punya anak, atau punya mantu,
yang pindah tinggal di sini, ajak masuk ke jangan dipaksa, tapi kita menjelaskan. Tapi kalau anak yang SMA, nggak usah ditawarin, masukin aja. Ada yang banyak kita kok, anak itu. Nanti jangan nanya, Pak, kok saya ada masuk grup WA-nya? Baru dijelasin. Ya. Ini cara saya ya, ini cara saya. Walau cara Bapak itu bagaimana merekrut anggota muda. Ya silakan, mungkin ada cara yang lebih elegan, lebih baik, lebih bagus, silakan lakukan. Kalau ini yang saya lakukan adalah karena saya harus komunikasikan dulu, ya. Di KTP langsung gue aduk. Yang penting tidak keluar sih. Nah, kalau ada cara dia tahu sebetulnya. Tapi kalau dia ada cara karena ada di Jogja satu yang lagi di mana? Di Bandung. Yang satu lagi ada cara kampusnya. Biarkan saja dulu, biarkan, ya. Itu cara ya. Nah, bagi yang sudah punya mantu, ya pasti umurnya lebih muda dari kita ya. Nah ini anggota muda juga, calon anggota muda. Apalagi mantunya tinggal di sini, tinggal di sini. Mantu dan anaknya, suami istri sekalian. Supaya apa? Supaya dia tahu. Oh Pak Rio, ya udah ngomong sih sama mantu saya. Terus masih mana mantu itu beli ya 25, maunya berapa? Oh tadi 10.000 aja. Oh emang gajinya berapa? Kalau mantu saya 20 juta aja. Beda lah itu. Ya artinya itu surga amal, kotak amal lagi. Artinya kalaupun bangkrut di koperasi, dia cuma signifikan doang, nggak merasa habis uangnya di koperasi. Niatnya bukan, niatnya mau cari profit. Kalau nggak profit, makanya saya menginvestasikan uang saya koperasi gede-gede, 25 itu dapat begitu. Padahal dulu berapa Pak? Awalnya 50 kan? Udah dikurangi 50%. Tapi kalau kita sepakat, ayo kita kurangi jadi 5.000. Boleh, orang usaha-usaha kita juga kok. Pemilik itu kita. Kita tiap bulan 5.000 itu jangan apa-apa. Ya 3 kali data itu baik. Akhirnya 5.000 Pak. Terserah Mbak ya, mau bikin sehat, apa mau bikin sakit, mau bikin koma, apa mau bikin apa itu, autisme anak, terserah. Kita semua yang berat itu. Karena rapat tertinggi, anggota itu rapat tertinggi. Hasil rapat kebijakan itu, itulah jadi kita. Kalau kebijakannya nanti simpanan pokok 10.000, simpanan lagi 5.000. Saya nggak salah. Karena mayoritas anggota sudah mengatakan itu ya kita jalanin aja. Yang mudah-mudahan sehat walafiat. Udah dicatat. Nah itu dari Bu Martina. Sekarang dari yang lain. Catat namanya ya. Usulan Bu Martina tadi. Biar itu menjadi program ke depan. Ayo, Ya. saya mau ini kasih informasi yang ada terlepas dari kami ini kan Yayasan Olahraga Sosial sudah diskusi Pak ya. Kemarin itu di rumah saya untuk dilanjutkan Yayasan Olahraga Sosial. Ya, terang. Ini terkait dengan gedung olahraga sosial dan tanah yang digunakan itu ada 100 meter yang tercapai dengan dana warga ya. Nah, karena kita mau memaksimalkan tanah yang 100 itu Pak Arius. Nah, terkait itu kan kita biasanya ini udah zero dananya. Sementara awal kita berdiri koperasi kan harusnya ada ijazah ya, sewa ya. Ini karena kondisi koperasi masih balita ya, masih baru, jadi kita nggak ngekasih ijazahnya, sewanya. Nah, kemarin kesepakatan dari para pengurus yayasan kalau bisa ada hak ijazahnya supaya yayasan itu bisa bergerak untuk menghidupkan yang ada kelas itu. Soalnya nanti mungkin Pak Ayu bisa menunjukkan dengan para anggota berapa mau tahunnya. Saya sih berpikir start Januari aja gitu. Jadi Pak RAP kita mulai menyisikan dana untuk jalan gedung itu gitu. Karena kan saya itu berkembang kan, saya bukan mengenai COVID saja, tapi kita yang mutualisme. Artinya dana itu bisa dipakai buat pengembangan tanah yang 100 untuk
di belakang itu. Sementara ini kan hanya aktif doli aja, durasi tidak disertifikasi. Nah, tapi mau disertifikat kan bisa ada. Makanya kalau misalnya koperasi bisa memberikan ijarahnya tahun berapa, diputuskan di RAE, sertifikasi bisa membantu mengurangi tantangan gitu. Gitu Pak Ayu. Yang saya kira sih sekarang itu dilihat dulu karena strategi supaya dan suatu saat pakai wafat udah bisa gimana kali gitu loh, jangan sampai gantung. Masalahnya karena itu masih atas nama saya, itunya apa pajaknya gitu. Saya nggak mau atas nama saya, tapi nama yayasan. Bagi nama itu kayak gitu Pak Ayu. Nanti tolong biar nanti bisa berjalan sama-sama. Ya. Nah, cukup ya. Terima kasih ya. Kita lanjut ya. Itu pembahasan khusus. Ya. Dari sini. Karena itu asuh. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi Pak, usulan Pak, bagaimana mengkader anggota muda? Satu, ya kita harus punya anak mudanya dulu kan gitu ya. Gimana kita mengkader bukan anggota, jadi anggota dulu. Rekrut dulu. Nah, cara rekrutnya gimana? Ya tadi Pak, kita harus sosialisasi ke RT. Oke, sudah. Pak, kita harus sosialisasi Pak. Kadang-kadang ada ibu-ibu PKK RW 13 kumpul setiap bulan apa? Datang. Nanti dia kasih waktu. Tapi sampai saat ini nggak ada ngasih kabar saya. Tidak ada undang, ya, walaupun mungkin ada pengurus yang aktif di sana, tapi nggak ada undang gitu kan. Pak Rio, ini saya lagi kumpul loh sama ibu-ibu RW 13. Saya kasih waktu deh 30 menit ngomong. Nggak ada tuh yang ngajak saya. Padahal pengurus enggak gitu ya. Ya udah, itu udah lewat. Kedepannya tolong kalau masih jadi pengurus, ajak waktunya biar saya bisa jelasin. Ada nggak tuh? Ada nggak? Yang masih aktif di PKK RW 13? Nah, ya udah. Kalau ada, bisa nggak Ibu? Enggak, ini terakhir bulan ini Pak. Jadi nanti Januari sampai ke sana ada pengurus baru. Ya mungkin bisa. Bulan ini, tanggal berapa mau kumpul? Tapi tidak di sini karena Di mana? terakhir kita rencananya mau keluar. Jadi nanti paling Januari. Iya. Yang kemana keluarnya? Ke Pakansari. Oh, dekat dong. Ya, Iya. ke Pakansari. Ya mungkin itu bisa diajak juga. Yang nggak bisa. Oh, bisa. Kenapa? Caranya lain pada. Oh lain, oke. Ya udah. Tidak ada kata terlambat. Januari. Mungkin tahun depan, entah masih jadi pengurus apa enggak. Ya, betul. Ya kan? Kalau enggak, ya wassalam lagi. Enggak ada. Ya tentunya kita lihat. Ya akhirnya apa? Saya harus mendekati Bu RW-nya siapa nanti gitu ya. Ini jadi RW, jadi terus lagi gitu. Ya itu Pak ya, peluang-peluang yang sudah kita tidak manfaatkan. Ya. Oke, apa lagi contohnya lagi? Ya, ada nggak Pak RT? Kalau misalnya kan Jumatan gitu nggak bisa diselipin gitu pengumuman kan banyak anak-anak yang kayak Sebetulnya kalau pengumuman tentang koperasi di masjid ya, sudah banyak yang tahu. Kalau sebenarnya jangan, ya, jangan. Ya. Tapi secara kita kumpul-kumpul, saya kumpul sama jamaah, itu pun saya sampaikan. Makanya ada beberapa jamaahnya pun yang akhirnya masuk koperasi. Tapi kan nggak semua juga. Jadi emang prinsipnya kita hanya mengajak, urusan mau tidak mau, urusan Tuhan aja. Ya. Yang penting kita bisa sampaikan. PRT. Yang mungkin itu anak-anak muda ini Ya. boleh per RT berapa, kan ada 9 RT. Nah itu ada di sini, dikumpulin di sini, Ya. diberi penjelasan. Ya. Walaupun belum anggota ya. Ya. Walaupun belum anggota, jadi siapa tahu nanti akan Ya. jadi anggota. Ya, siap. Catat. pemuda mas itu loh. Iya. Nah, anak-anak muda kita perlu Pak ya Bu ya. Di antaranya anak kita enggak? Di antaranya anak kita enggak diajak nanti kumpul. Itu pertanyaan saya. Jangan kan orang lain aja. Anak saya jangan. Gitu, padahal anaknya anak muda katanya. Tinggalnya di situ juga. Pas kumpulin Pak anak-anak muda. Tapi dia nama saya ya. Gitu jadi seolah-olah dalam hatinya. Kalau kan dia siap, Pak kumpulin anak saya Pak. Kalau itu Bapak datang ke rumah, jelasin anak saya. Nanti biar anak saya ngumpulin anak-anak yang lain di rumah saya. Biar mereka sambil ngemil atau dengerin. Itu cakep.
Jangan dipukulin lah, udah di RW 12. Jangan bu, nah, saya jangan gitu.